pertama adalah Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Tuhan menjaga dan memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus, semangat kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia suka dan ringankan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Wah, senangnya kakak lihat adik-adik semua ceria. Dan semuanya sehat selalu. Ayo, persiapkan Alkitabnya. Karena pada minggu pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, dibuka Alkitabnya dari kitab Raja-Raja 1 pasal 18 ayat 31 sampai 39. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan hidup kami Bapa. Hingga pagi ini kami boleh beribadah online, khususnya adik-adik sekolah minggu HKBP Balaraja. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ayo dibuka kitab dari Raja-Raja 1 pasal 18 ayat 31 sampai 39.
Kakak membacakannya dari sini, adik-adik mendengarkannya ya. Pasal 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambut habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat yang terakhir, 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikianlah firman Tuhan pada minggu pagi ini. Tadi dikatakan di situ, adik-adik yang dikasih Tuhan, bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3 tahun. Yang akhirnya Israel mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Tuhan itu ingin kembali memberikan hujan kepada mereka, yaitu mereka bangsa Israel. Yang akhirnya orang Israel itu berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya segera menurunkan hujan. Tetapi di sini kepada siapakah orang Israel berdoa ketika bencana kekeringan terjadi? Ternyata mereka berdoa kepada Baal. Baal itu adalah nabi-nabi palsu ya adik-adik. Jika Tuhan ingin memberikan hujan, berarti orang atau bangsa Israel harus berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya Elia memerintahkan Nabi Baal dan Asyera untuk berkumpul bersama-sama di Gunung Karmel. Setelah semuanya berkumpul, maka Elia berseru dengan lantang kepada rakyat atau bangsa Israel untuk memilih salah satu, berdoa secara Baal atau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, orang Israel ini komitmen hatinya tidak pernah sungguh-sungguh untuk menyembah dan setia melayani kepada Tuhan. Dengar ya adik-adik, menyembah Tuhan itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kita bukan hanya melakukan ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita kalau mau beribadah kepada Tuhan harus melibatkan seluruh hati, pikiran, dan segenap diri kita untuk sujud kepada Allah. Itulah sebabnya Elia menantang Nabi Baal.
Tuhankah Allah atau Baalkah Allah itu? Ini adalah renungan yang singkat yang sangat bermakna makna di dalam berdoa. Adik-adik harus mengerti ini. Yang akhirnya Elia memberi kesempatan bagi bangsa Israel untuk melakukan penyembahan kepada Allah yang sejati. Dan Elia mengatur persembahan itu yang seperti di Alkitab tadi ayat 31 berupa lembu, dan mereka memotong lembu-lembu itu dan mempersiapkan tempat bakaran. Setelah menyiapkan kayu api, mereka dilarang menyalakan atau memberikan apinya. Lalu dari mana datangnya api itu? Dari Tuhan, bukan dari para pengikut Nabi Baal. Lalu Elia mempersilahkan dulu Nabi Baal untuk melakukan persembahan. Para pengikut Baal berdoa mulai dari pagi hari sampai tiba siang hari itu. Elia melihat dan bingung, kok mereka berdoa kepada dewa-dewa, tempat bakarannya nggak nyala-nyala. Justru Tuhan melihat mereka suatu perbuatan yang kebodohan yang mereka tunjukkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat mereka menyembah berdoa dengan benda-benda berhala, dengan dewa-dewa mereka. Jadi adik-adik sekalian yang Tuhan kasihi, janganlah kita beribadah kepada dewa dan jangan beribadah juga kepada benda-benda berhala. Ini bukan orang Kristen yang baik ya adik-adik. Makanya kalau kita beribadah pergi ke gereja dengan berdoa dan bernyanyi puji-pujian, itu sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Tapi ingat, bernyanyi puji-pujian bukan hanya mengeluarkan suara teriak-teriak yang kencang, tetapi hati dan adik-adik sekalian fokus untuk menyembah pujian untuk Tuhan. Akhirnya, setelah Nabi Baal melakukan persembahan, giliran Elia. Dia yang sudah kumpulkan tadi lembu-lembu itu, dia siram air hingga air itu mengenang. Ini Elia sangat berani sekali, padahal lagi musim kering, air yang tersedia kan sedikit. Dia biarkan air itu disiram hingga tergenang. Padahal sudah 3 tahun tidak datang hujan. Akhirnya air tersebut disiram, tergenanglah. Dari situlah Elia mengambil 12 batu yang tadi di ayat Alkitab katakan, mengambil 12 batu untuk mengingatkan orang Israel bahwa inilah identitas bangsa Israel yang memiliki 12 suku, dan mereka harus menjadi satu, untuk menyembah Tuhan. Ya ini, hai Israel, itulah teguran dari Tuhan. Berapa lama engkau melupakan Tuhanmu yang sejati? Ditegur juga sama Tuhan buat bangsa Israel. Berapa lama lagi engkau mau meninggalkan Tuhan? Ditegur lagi atau diingatkan lagi, berapa lama lagi engkau terus-menerus berada dalam pemberontakan? Kata Tuhan, kembalilah kepadaku. Tapi Tuhan tidak mau hanya menerima begitu saja. Makanya Tuhan menghukum mereka dengan memberikan kekeringan dan kelaparan. Itulah teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dengan lembut juga Tuhan mengingatkan Israel untuk kembali. Akhirnya Elia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Elia dengan menurunkan api dari langit yang menjilat habis persembahan, dan air yang mengenang di sekitar tempat korban bakaran itu. Tuhan siapkan semuanya buat umat bangsa Israel, dan akhirnya Israel berseru, Tuhan dialah Allah. Barulah Tuhan mengirimkan hujan kembali. Bukan Baal yang jadi Tuhan,
bukan Baal yang memberikan hujan, tetapi Tuhan. Makanya adik-adik, kalau sedang melakukan perbuatan yang tidak baik, berdoalah dan mohon ampun serta bertobat agar Tuhan selalu membimbing, menuntun, dan mengarahkan kita untuk menjadi anak yang baik dan tetap setia melayani kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya itu dapat membuka hati dan pikiran adik-adik kami, terutama kami sebagai pelayan Tuhan. Dan ini kami mengharapkan adik-adik kami juga dapat mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, karena sampai saat ini kami boleh menikmati hikmat firman-Mu Bapa. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami tak luput dari kesalahan dan perbuatan yang kami perbuat. Kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa yang kami perbuat. Inilah doa dan permohonan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita naikkan doa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.